Selamat pagi Mas, selamat datang di kota Yogyakarta. Sebelumnya benar dengan Mas Khalid dan Mas Ahmad ya. Terima kasih karena telah memilih saya menjadi tour guide lokal Anda. Semoga kegiatan wisata kita hari ini lancar tanpa ada halangan apapun. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri karena ada pepatah yang mengatakan bahwa jika tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya, Jeremia Ganes Brosuno, hari ini saya akan menjadi tour guide lokal Anda selama menjelajahi kota Yogyakarta. Sebelum memulai kegiatan hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal. Contoh, kita harus memenuhi aturan-aturan yang ada di setiap destinasi, menjaga satu sama lain dan menjaga barang bawaan. Tujuan pertama destinasi yang akan kita kunjungi atau itinerary yaitu adalah Benteng Vedugbek. Benteng ini merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu peristiwa bersejarah yang terjadi di kota Yogyakarta semenjak pemerintah kolonial Belanda masuk ke kota Yogyakarta. Kemudian kita akan ke Museum Sono Budoyo. Di museum tersebut memiliki beberapa koleksi saman prasejarah. Ada wayang, batik, dan masih banyak lagi. Setelah dari Museum Sono Budoyo, destinasi terakhir yang akan kita kunjungi adalah Jalan Malioboro. Nanti ketika sudah di destinasi, saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan mengenai aturan dan beberapa sejarah atau cerita di setiap destinasi. Baik para wisatawan, kita sudah sampai di destinasi yang pertama kita kunjungi, yaitu Benteng Vedugbek. Benteng ini merupakan salah satu saksi bisu peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di kota Yogyakarta semenjak pemerintah kolonial Belanda masuk ke kota Yogyakarta. Benteng ini pertama kali dibangun pada 1760 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama atas permintaan Belanda yang pada masa itu Gubernur dari Direktur Pantai Utara Jawa dipimpin oleh Nicholas Harting. Adapun maksud bangunan dibangun ini dengan dalih untuk menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Akan tetapi di balik itu maksud Belanda yang sesungguhnya adalah memudahkan dalam mengontrol segala perkembangan yang terjadi di keraton. Benteng pertama kali dibangun masih sangat sederhana dengan atap yang masih terbentuk dari ilalang, serta di keempat sudutnya dibuat dengan penjagaan disebut dengan seleka. Mari teman-teman kita masuk ke dalam Benteng Vedugbek untuk melihat beberapa koleksi yang mereka miliki. Disappeared so fast, like time is playing tricks on me. Like my present now is my past, so lost in a familiar place, while everybody's moving on, and I try to keep up with the pace, but I don't know what's going on. Baik para wisatawan, tadi di jalan menuju pintu masuk terdapat berbagai ornamen seperti patung prajurit dan miniatur dari Tugu Jogja. Yang pertama, kita akan memasuki Galeri Diorama 1. Di dalam terdiri dari 11 mini rama yang menggambarkan peristiwa sejak periode Pangeran Diponegoro sampai masa pendudukan Jepang di Yogyakarta. Di sini, di depan pintu masuk, ada beberapa peninggalan seperti meriam dan alat makan. Lalu kita masuk lagi, ada gambar digital. Gambar digital ini kawan-kawan jika disentuh dapat bergerak. Sungguh menarik bukan? Kemudian di dalam terdapat Kiai Haji Ahmad Dahlan sedang menyampaikan gagasannya dalam pertemuan saat diputuskan berdirinya organisasi Muhammadiyah di kota Yogyakarta. Lalu terdapat juga adegan
Sri Sultan Hamengkubuwono didampingi Gubernur Lucian Adam saat penobatannya sebagai Sultan di Kesultanan Yogyakarta pada 18 Maret 1940. Selanjutnya terdapat juga adegan pelaksanaan latihan kemiliteran bagi anak-anak sekolah dan pemuda pada masa pendudukan Jepang di lapangan Bumi Ijo pada tahun 1942 hingga 1945. Dan masih terdapat banyak adegan-adegan lagi yang dapat kita nikmati bersama. Ayo kawan-kawan, mari kita menikmati bersama. Bagaimana Mas Gali, bagaimana Mas Ahmad tadi sudah berkeliling memutari Benteng Vedeberg. Banyak sekali peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di kota Yogyakarta. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, kita akan mengunjungi destinasi selanjutnya yang kedua, yaitu Museum Sono Budoyo. Di Museum Sono Budoyo memiliki berbagai koleksi yang sangat menarik. Baik, mari kita kunjungi. Baik Mas Ahmad dan Mas Farel, kita sudah sampai pada tujuan destinasi kedua kita hari ini, yaitu Museum Sono Budoyo yang diresmikan pada tanggal 6 November 1935 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono dengan ditandai Candra Sengkala Kayu Winayang ing Brahmana Buddha. Bangunan ini merupakan rumah joglo dengan arsitektur Masjid Keraton Kesepuluhan Cirebon didesain oleh Insinyur Karsten yang memiliki banyak koleksi benda prasejarah dan masih banyak lagi. Mari kita masuk ke dalam untuk menikmatinya. Baik Mas Farel dan Mas Ahmad, setelah kita mengunjungi destinasi kedua kita tadi, Sono Budoyo, yang kita sudah memutar-mutari dengan koleksi-koleksi yang sangat beragam, selanjutnya kita akan mengunjungi ke Jalan Malioboro. Jalan Malioboro merupakan destinasi wisata yang sangat penting ketika kita mengunjungi ke Jogja karena merupakan salah satu ikon kota Yogyakarta. Mari kita mengunjungi ke sana. Selamat malam para wisatawan, kita sudah sampai pada destinasi ketiga kita hari ini atau destinasi terakhir, yaitu Jalan Malioboro. Jalan ini merupakan jalan yang menjadi ikon kota Yogyakarta. Jika kita berlibur ke Yogyakarta, itu kita kurang lengkap jika tidak mengunjungi Jalan Malioboro tersebut. Jalan Malioboro ini jika malam hari akan lebih padat karena banyak seniman-seniman yang menunjukkan ekspresinya, seperti melukis, menari, dan bernyanyi. Nah, Jalan Malioboro ini sejarahnya dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda yang merupakan pusat kawasan perekonomian dan pemerintahan di kota Yogyakarta pada awal abad 19. Silahkan menikmati Jalan Malioboro ini. Malam para wisatawan, setelah lelah berbelanja dan berjalan-jalan di Jalan Malioboro, kita telah sampai di Stasiun Tugu. Terima kasih para wisatawan untuk waktunya sepanjang hari ini, semoga menyenangkan. Tapi saya yakin pasti para wisatawan merasakan kesenangan seperti saya merasa senang bisa memandu para wisatawan. Tidak terasa dari pagi hingga sore kita telah berkeliling kota Yogyakarta. Saatnya kita berpisah, sampai jumpa di lain kesempatan para wisatawan. Jangan kapok-kapok jika dipandu. Saya Jeremy Aganis Prosuno, mohon maaf ada kesalahan perkataan yang tidak sesuai, baik disengaja maupun tidak disengaja. Jika ingin menghubungi saya, ini nomor saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.